mari bersama-sama kita akan mengikuti acara yang kedua pada hari ini, yaitu Scientific Symposium 6 yang disponsori oleh PT ROS dengan tema Laboratory Test in COVID-19 Patient Special Cases. Scientific Symposium 6 ini akan dipandu oleh Dr. Puspa Wardani, spesialis patologi klinik konsultan sebagai moderator. Berikut saya akan bacakan kurikulum vitae dari Dr. Puspa. Dr. Puspa Wardani, dokter spesialis patologi klinik konsultan, merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum pada tahun 1999, menyelesaikan pendidikan spesialis pada tahun 2006, mendapatkan gelar doktor pada tahun 2013, dan mendapatkan gelar konsultan pada tahun 2016, dan kesemuanya ini beliau menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya. Kepada Dr. Puspa, kami persilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar, pembawa acara? Terdengar, dokter. Ya, terima kasih pembawa acara atas kesempatannya. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya sebagai moderator. Pada Scientific Symposium ke-6 ini, kami bekerja sama dengan PT Roche Indonesia dengan topik Laboratory Test in COVID-19 Patients Special Cases. Kemudian pada saat ini akan ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Hani Susianti, SPPK Konsultan, dengan judul Challenges in Monitoring Clinical Laboratory Parameters in Clinical Critical COVID-19 Patient, Speed and Accuracy. Sedangkan pembicara kedua adalah Dr. Bambang Pujo Semedi, spesialis anestesi KIC, dengan topik Importance of Blood Gas Analysis and New Phenomenon in COVID-19 Patient, Happy Hypoxia. Topik kali ini sangat menarik dan bermanfaat untuk praktek kita sehari-hari. Baiklah, menginjak pembicara pertama adalah Dr. Hani Susianti, SPPK. Mohon ditayangkan kurikulum vitae-nya. Dr. Hani Susianti, SPPK Konsultan, lahir di Semarang 17 Januari 1969 dan merupakan staf medik dan dosen bagian patologi klinik FK Universitas Brawijaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Beliau mendapatkan doktor umum pada tahun 1994 dari Universitas Diponegoro, dilanjutkan spesialis 1 patologi klinik tahun 2007 di Universitas Brawijaya, lulus S3 program doktor tahun 2014 dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan SP2 patologi klinik di tahun 2016 dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saya persilahkan Dr. Hani Susianti, SPPK Konsultan, untuk membawakan materinya selama 20 menit. Dr. Hani, silahkan. Ya. Terima kasih Dr. Puspa, yang saya hormati semua guru besar dan juga guru-guru saya, para senior, sejawat sekalian, dan juga hadirin sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing tentang masalah tantangan pada pemeriksaan laboratorium untuk monitoring pasien COVID yang kritis, terutama tentang masalah kecepatan dan akurasinya. Nah, saya ingin mengawalinya dengan satu kasus yang datang di laboratorium kami, ya. Jadi pasien dari rumah sakit swasta datang dengan severe COVID-19
Nah, kemudian kami melakukan pemeriksaan blood gas analysis dan kita lihat bersama dengan pH yang 7,18 ya, PCO2 yang meningkat, PO2 yang tinggi, base excess yang rendah. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan mengeluarkan hasil ini? Apakah hasil ini akurat dengan pH yang rendah ya, kemudian PO2 tinggi? Tapi kalau kita tidak keluarkan hasilnya, berarti menunda, mengulangi, ataupun meminta sampel baru, bagaimana dengan kecepatan pemeriksaan? Nah, akurasi dan kecepatan ini merupakan dilema dalam laboratorium ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang masalah akurasi dan kecepatan ini dan juga kasus ini. Jadi saya ingin menyampaikan tentang monitoring laboratorium pada pasien COVID yang kritis, kemudian bagaimana meningkatkan speed dan akurasinya pada tahap pra-analitik, analitik, dan post-analitik, karena kita tahu bahwa dalam suatu laboratorium, 3 bagian ini merupakan bagian utama. Nah, tadi kalau dikatakan di awal di ilustrasi kasus bahwa pasien datang dengan severe COVID-19, apa yang dimaksud dengan severe COVID-19? Jadi dari CDC di China membagi secara klinis ya dari COVID itu mild disease di mana tidak ada keluhan. Kemudian severe disease RR lebih 30, saturasi O2 kurang 93 dan rasio tekanan parsial oksigen dibanding dengan fraksi O2 itu kurang 300 ya. Nah, untuk rasio ini, ada alat BGA yang bisa mengeluarkan langsung rasio ini, tetapi ada alat BGA yang hanya bisa mengeluarkan FiO2 saja. Dan ada juga alat BGA yang tidak mengeluarkan FiO2. Ya. Kami memiliki alat BGA yang tidak mengeluarkan FiO2. Nah, rasio ini penting karena dipakai untuk menentukan apakah ARDS itu ringan, sedang, atau berat. Ya. Selain itu juga, maaf, kita melihat kalau pada kondisi pasien yang kritis, maka akan didapatkan yaitu gagal nafas dan juga septic shock. Nah, kalau kita melihat perjalanan penyakit daripada COVID-19, maka kita bisa melihat di sini bahwa ketika terjadi dysregulasi imun, maka di sini ada gangguan yaitu adanya hipoksia yang kemudian ketika semakin progresif hipoksianya semakin berat sehingga dalam hal ini kita perlu memantau dengan pemeriksaan blood gas analisis. Nah di samping itu juga ada marker-marker inflamasi yang perlu kita perhatikan seperti misalnya yang sering dipakai adalah CRP, kemudian ferritin, interleukin 6. Nah, selain pemeriksaan laboratorium tersebut, pada pasien dalam kondisi kritis, kita juga perlu memperhatikan adanya komplikasi, baik itu pada lever, pada jantung, di mana 70% akan mengalami miokarditis, kemudian pada ginjal, di mana 10% akan mengalami gagal ginjal, kemudian adanya septic shock dan DIC. Nah, ini semua tentu saja membutuhkan pemeriksaan laboratorium untuk memantau. Nah, contohnya adalah untuk darah rutin, limfopenia, itu penting kita perhatikan. Kemudian trombositopenia, yang ketika keadaannya severe, ya, akan mengarah pada DIC. Kemudian di dimer, yang meningkat sekitar hampir pada 40-50% kasus. Demikian juga peningkatan PT-APTT. Dan juga fungsi liver yang juga abnormal sekitar 30% pasien, kemudian tes fungsi ginjal, elektrolit, dan juga prokalsitonin, kemudian LCRP, ferritin, ya, yang hampir 93% juga meningkat, kemudian untuk melihat komplikasi di jantung, ya, pemeriksaan troponin, CK-CKMB, dan tentu saja pemeriksaan PCR untuk menentukan adanya virus SARS-CoV-2 ini. Nah, di samping itu juga bisa dilakukan pemeriksaan kultur. Nah, kalau kita ingin melihat sebenarnya seorang pasien itu ya akan menjadi severe, ada beberapa faktor risiko baik epidemiologi yaitu komorbid maupun faktor risiko klinik di mana respiratory rate-nya meningkat, heart rate meningkat, atau beberapa parameter laboratorium
Misalnya di dimer yang lebih dari 1, kemudian kreatinin kinase lebih dari 2 ya, ataupun CRP, LDH, dan juga peningkatan troponin serta ferritin. Nah, kita akan masuk dalam permasalahan laboratorium, terutama pada fase preanalitik. Banyak penelitian mengatakan bahwa fase preanalitik merupakan penyebab terbesar adanya permasalahan laboratorium, kemudian diikuti post-analitik dan fase analitik. Nah, menurut Carraro ini 62% adalah preanalitik penyebabnya. Dan ini juga kami alami di laboratorium kami, khususnya dalam pelayanan untuk pasien COVID, di mana preanalytical ini menjadi faktor yang menyebabkan seringkali hasil menjadi lama dan tidak akurat. Ya. Ini adalah contoh pemeriksaan yang kami lakukan. Ya. Ternyata pemeriksaan kimia itu sekitar 30% mengalami gangguan, ya, yaitu bisa terjadi suatu hemolisis ataupun clotting, diikuti oleh pemeriksaan BGA, dan kemudian pemeriksaan faal hemostasis dan hematologi biasanya tidak terlalu menimbulkan masalah. Ya. Nah, di sini penyebabnya bisa karena hemolisis, clotting, ataupun volume yang kurang. Kalau kita melihat, preanalitik sendiri dibagi menjadi pre-analytical, yaitu saat pasien dalam persiapan untuk diambil sampelnya, ataupun preanalytical. Nah, sebagai contoh adalah yang sering banyak adalah terjadinya hemolisis, clotting, dan volume yang insufficient, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga kontainer yang tidak sesuai. Jadi karena di bangsal COVID itu banyak relawan atau petugas yang baru, sehingga kadang jenis daripada vakutener itu kurang dipahami dengan baik. Ya. Sebagai contoh, klinisi pernah mengeluh 2 kali mengirim D-dimer tapi tidak ada hasil, ya ternyata karena pemahaman bahwa sebenarnya diperlukan tabung yang berwarna biru. Karena biasanya tabung berwarna biru itu untuk PTA-PTT, jadi ketika hanya D-dimer saja yang diminta, itu dikira dengan mengirim sampel untuk darah rutin, kemudian BGA, kemudian kimia dianggap sudah cukup. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan ini komunikasi yang baik, masalah preanalitik. Demikian juga masalah lainnya yaitu pengambilan sampel BGA yang seringkali memang lebih repot, yaitu di mana ketika mengambil sampel, sesudah mengambil sampel harus ditusukkan ke karetnya. Kemudian setelah itu karet dilepas ya dengan jarumnya, kemudian baru ditutup dengan tutup yang berwarna hijau. Nah, seringkali karena petugas pengambil sampel harus memperhatikan perdarahan dari arteri yang tadi diambil, seringkali juga tidak dimixing dengan bagus, sehingga banyak sekali sampel BGA yang ke laboratorium datang dalam keadaan beku. Tentu saja ini mempengaruhi kecepatan dan juga hasil pemeriksaan. Nah, ketika datang di laboratorium pun, perlu dilakukan suatu mixing sesuai standar CLSI, di mana sampel perlu dibolak-balik sekitar 10 kali, kemudian perlu diputar-putar ya, diputar-putar juga 10 kali, kira-kira hampir 2 menit ya. Nah, apakah perlakuan ini benar-benar berpengaruh ya? Ada penelitian yang bagus ya dari Undip ya, dari Prof. Banundari, yang mencoba membandingkan kalau mixing tidak sesuai standar CLSI dan mixing sesuai standar CLSI, ternyata PO2 berbeda bermakna hasilnya. Demikian juga saturasi O2 berbeda bermakna. Nah, hal ini menimbulkan suatu perhatian khusus ya, supaya hasil akurat pada pemeriksaan dalam hal ini BGA, kita harus memperhatikan benar-benar faktor praanalitik ini. Nah, kemudian contoh lainnya dari BGA, jadi saya mungkin akan banyak membahas BGA secara cepat ya, karena waktu terbatas, karena pemeriksaannya sangat banyak, jadi ke BGA ini penting karena harus diselesaikan dalam waktu 30 menit ya. Banyak guideline mengatakan begitu diambil harus sudah dilaporkan hasilnya dalam waktu 30 menit. Nah, kita perlu perhatikan apakah sampel yang dikirim itu arteri, vena, atau kapiler. Ini contoh kasus ya ketika kami melakukan pemeriksaan dengan hasil seperti ini dari pasien ICU COVID. pH-nya normal, tetapi kalau kita perhatikan PO2-nya rendah dan saturasi O2-nya rendah. Jadi kesimpulannya apa? Jadi sampel ini kemungkinan adalah darah vena. Tapi tidak ada informasi darah vena atau arteri dalam formulir pengiriman sampel. Nah,
Masalah yang kedua adalah karena kami tidak tahu, kemudian nilai normal yang diberikan adalah nilai normal arteri ya. Jadi sebenarnya kalau PO2 nilai normalnya 40 masih dalam batas normal. Nah, ini juga perlu kita perhatikan karena nanti akan mempengaruhi akurasi ketika dilakukan interpretasi terhadap hasil ya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan BGA lebih 30 menit sangat mempengaruhi hasil PO2, pH, PCO2 dan laktat. Demikian juga transportasi ya. Kalau zaman dulu BGA harus dikirim dengan kondisi dingin dengan es ya. Tapi ternyata hal itu sekarang tidak tepat lagi. Kenapa? Karena sekarang tabung yang dipakai itu kebanyakan dari plastik. Justru ketika disimpan atau dibawa dalam kondisi dingin bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi cukup pada suhu ruang ya. Jadi hal-hal yang praanalitik yang mungkin kelihatannya sepele itu akan mempengaruhi akurasi hasil pemeriksaan. Nah, bagaimana dengan dampak pneumatic tube? Ternyata tidak banyak berdampak ya. Pada PCO2 tidak berdampak. Pada PO2 berdampak kalau ada bubble ya. Karena itu penting sekali bubble dikeluarkan ketika sebelum mengirimkan hasil, terutama dengan pneumatic tube. Nah, kemudian masalah lainnya biasanya pada koagulation test ya. Tadi faalimustasis itu urutan ketiga. Saya kira kalau kimia kita sudah banyak bahas ya. Nah, jadi seperti kondisi inflamasi ternyata mempengaruhi hasil fibrinogen menjadi tinggi. Kemudian fungsi platelet ternyata banyak dipengaruhi oleh diet. Dan satu hal yang penting juga ya, petugas yang sudah berpengalaman mengambil sampel itu diteliti akan menghasilkan kualitas sampel yang bagus sehingga hasil pemeriksaan lebih bagus ya. Jadi pengalaman kami sendiri kadang dalam 1 jam jaga itu hasilnya bermasalah ya, banyak yang bermasalah. Kemudian ketika jam jaga lainnya tidak ada masalah ya. Nah, itu setelah ditelusur ternyata salah satunya memang ya petugas untuk mengambil sampel ini memang perlu pelatihan secara khusus ya. Khususnya dalam pasien COVID dengan APD yang tentu saja juga agak menyulitkan ya. Nah, untuk APTT sendiri sebenarnya lebih tergantung ya pada kondisi prosesis dan adanya antikoagulan dibanding PT. Kemudian ini adalah tabel di mana faktor pengumpulan spesimen dan spesimen processing mempengaruhi APTT maupun PT. Bagaimana dengan tahap analitik? Tahap analitik sendiri kita harus memperhatikan faktor alatnya, kemudian pendukungnya, ya, electricity-nya, dan reagennya. Nah, seringkali mungkin kita berpikir sudah cukup saya melakukan quality control 1 hari sekali. Nah, apakah hasil ini membuat hasil kita akurat? Ternyata frekuensi quality control itu juga perlu diperhatikan ya pada proses analitik. Sebuah laboratorium yang mengerjakan 30 sampel dalam 1 hari dan laboratorium lain yang mengerjakan 300 sampel, tentu saja frekuensi quality control harus berbeda. Ada yang mengatakan kalau sudah sekitar 200 pengerjaan suatu tes perlu dilakukan quality control. Nah, bagaimana juga jika quality control tidak memenuhi kriteria, maka tidak boleh hasil dikeluarkan. Meskipun itu sito, meskipun itu pasiennya kritis, tidak boleh dikeluarkan ya. Nah, bagaimana dengan pengulangan ya? Jadi CLSI sendiri memberi guideline, pengulangan boleh dilakukan kalau hasilnya inkonsisten dengan hasil sebelumnya atau dalam kondisi yang tidak sesuai dengan klinis pasien. Atau adanya internally inconsistent, yaitu misalnya PO2 yang sangat tinggi pada pasien yang tidak memerlukan alat oksigen ya, jadi bernapas biasa. Atau hasil yang kita dapatkan melebihi expected value, sangat tinggi sekali atau sangat rendah sekali. Nah, itu menurut CLSI harus dilakukan pengulangan. Nah, jadi dalam fase analitikal, quality control, kemudian instrumen, ya, incorrect, kemudian sampel yang salah, dan juga faktor endogen, eksogen perlu diperhatikan. Ya. Sebagai contoh, kami pernah, waktu itu ada sito, permintaan interleukin 6, karena akan dimasukkan obat anti-interleukin 6, yaitu Actemra. Ya. Nah, ternyata pas sampel yang datang adalah mengalami hemolisis. Karena kebutuhan untuk mendesak segera akan dimasukkan anti-interleukin 6 ini, kami tetap meminta untuk dikirim sampel baru. Nah, kemudian sampel yang lisis ini kami coba periksa dengan hasil interleukin 6 250, sangat tinggi. Ketika sampel yang baru datang, ternyata hasilnya sekitar 70. Jadi kita bisa bayangkan dengan kondisi eksogen atau faktor interferen, itu sangat jauh berbeda hasil pemeriksaan yang kita dapatkan.
Nah, kemudian tadi faktor hemolisis bagaimana dengan leukemia maupun icterus ya. Ternyata kalau icteric pun mempengaruhi hasil, dan kalau terjadi leukemia, kita perlu lakukan ultrasentrifugasi atau kita perlu menggunakan suatu solvent, yaitu salah satunya lipoclear. Dan kita perlu juga memperhatikan karakteristik dari setiap tes yang kita kerjakan. Untuk tahap post analitik, yang perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa mengirim sampel dengan benar, kemudian memberikan laporan ketika ada nilai kritis. Ya. Kalau post analytical ini adalah ketika data hasil lab sudah diterima oleh ruangan, nah kemudian kemungkinan keliru diinterpretasi, misalnya harga normal yang kita berikan keliru, ataupun inappropriate respon terhadap result. Nah ini adalah problem-problem post analytical. Berikut ini adalah critical value yang kita bisa perhatikan baik ketika mengeluarkan hasil BGA maupun faktor koagulasi dan faktor kimia. Saya akan mengakhiri dengan melanjutkan case discussion yang kasus yang pertama di awal tadi. Jadi pasien datang dengan severe COVID rujukan dari rumah sakit swasta ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan ketika datang, ternyata dari data hasil darah rutinnya HB eritrosit leukosit dalam batas normal, tetapi kita perhatikan hasil rasio limfosit, neutrofil limfositnya ya. Ketika datang dalam batas normal, tetapi ketika tanggal 13 mengalami peningkatan yang paling tinggi, kemudian menurun ya. Nah, apa maknanya? Ternyata kondisi penurunan NLR ini sesuai dengan kondisi pasien yang semakin membaik. Dari sini kita bisa perlu memperhatikan NLR ini, dan kalau bisa, kalau kita menggunakan alat autoanalyzer sebaiknya dilaporkan, karena ketika parameter hematologi lainnya dalam batas normal, NLR ini bisa memberi kita data lebih. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan pemeriksaan lainnya? Nah, pemeriksaan BGA tadi di awal pasien datang dengan pH 7,18, kami tetap mengeluarkan hasil karena ada informasi klinis memang pasien gagal nafas menggunakan ventilator. Jadi informasi klinis sangat penting, kita tidak boleh menginterpretasi hasil tanpa data klinis ya, supaya hasil laboratorium yang kita lakukan atau interpretasi yang kita lakukan akurat. Nah, kami memberi catatan bahwa terdapat kelainan pada BGA, kalau tidak sesuai klinis mohon dikirim sampel ulang. Ternyata tidak dikirim sampel ulang, kemudian keesokan harinya dikirim sampel ulang, masih terjadi asidosis, tetapi PCO2-nya membaik ya, base excess-nya ya menjadi makin turun ya, kemudian tanggal 13 yang tadi NLR-nya paling tinggi, hanya di sini sudah makin membaik ya. Nah, tetapi yang kita perlu perhatikan di sini, kenapa tanggal 16 ini PO2-nya menurun, juga tanggal 22, saturasi O2-nya menurun, kemudian yang tanggal 22 juga menurun, pada kondisi pasien membaik. Nah, jadi kita perlu ingat bahwa BGA yang dikirim tidak selalu dari arteri, tetapi dari darah vena ya. Awal COVID dulu, saya tidak paham kenapa klinisi sering mengirim darah yang interpretasinya itu adalah darah vena ya. Kemudian akhirnya saya paham bahwa ternyata klinisi memerlukan data ekstraksi oksigen seluler yang didapatkan dari data tekanan parsial O2 arteri dikurangi dengan tekanan parsial O2 vena, nanti kita akan mendapatkan data yaitu ekstraksi oksigen seluler. Ketika hasilnya 20-40 itu adalah nilai yang normal. Jadi klinisi ingin mengetahui apakah ada gangguan oksigenasi di alveolus atau di paru, ataukah juga sudah sampai di jaringan ya. Jadi ini data dari darah vena, jadi kita perlu memperhatikan ya. Nah kemudian ketika pasien dalam kondisi membaik, kita lihat kondisi hasil BGA-nya dalam batas normal ya. Dan tanggal 8 kemudian pasien pulang ya. Jadi tanggal 13 ini pasien ya kondisinya mulai membaik, ventilator dilepas meskipun marker-marker lab lain. 1 menit, Dr. Hani. Ya, terima kasih. Nah, ini slide berikutnya bahwa ferritin ya, kita lihat juga ketika kondisi membaik menurun, juga CRP ya, dan data-data lainnya ya. Jadi secara kimia ada banyak yang perlu kita perhatikan ya. Nah, bagaimana dengan faal hemostasis? Memang tanggal 13 itu sempat naik ya, ketika pasien dalam kondisi mulai membaik, tapi kemudian dengan perbaikan klinis juga semakin menurun. Meskipun di dimer pada saat hampir pulang pun masih dalam masih tidak normal. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, bahwa akurasi
hati dan kecepatan pada pemeriksaan pada pasien yang kritis, pasien COVID, kita perlu mengontrol pre-analytical, analytical, dan post-analytical. Ya. Kemudian yang penting pada pre-analytical, bagaimana identifikasi sampel pasien, kemudian teknik sampel yang baik, ya, antikoagulan, kemudian transportasi, dan bagaimana meminimal waktu antara sampling dan hasil dikeluarkan. Kemudian pada tahap analitik, jangan dilupakan quality control, kemudian karakteristik dari tes yang dilakukan kita juga perlu perhatikan, ya. Kemudian untuk post analitik kita perlu memperhatikan ya validasi dan respon ya terhadap hasil yang dikeluarkan, ya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya serahkan ke Dr. Puspa kembali. Terima kasih Dr. Hani, bahwa ilmu yang sangat menarik ya, ilmu baru mungkin tentang COVID ini. Selanjutnya, peserta bisa menulis question di kolom question and answer. Nanti akan saya bacakan di akhir sesi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mitra kerja PT ROS Indonesia atas kerjasamanya pada Scientific Symposium ke-6 ini. Selanjutnya, beranjak ke pembicara kedua, Dr. Bambang Pujo Semedi, tentang importance of blood gas analysis and new phenomenon in COVID-19 patient about happy hypoxia. Mungkin kita bisa lebih mendapatkan ilmu yang baru tentang happy hypoxia ini dari segi anestesi. Saya bacakan kurikulum vitae Dr. Bambang Pujo Semedi, spesialis anestesi KIC, lahir di Ponorogo, 8 Februari 1973, merupakan Departemen Staf Medik Fungsional, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, FKUA RSUD Dr. Sutomo. Beliau juga Kepala IRIR RSUD Dr. Sutomo. Dengan riwayat pendidikan dokter pada tahun 1992, SP1 tahun 2000 dan SP2 tahun 2009 yang ditempuh semuanya di Universitas Airlangga. Waktu saya persilahkan pada Dr. Bambang Pujo Semedi, 20 menit ya, Dr. Bambang, silahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada para guru besar yang hadir pada hari ini, kepada seluruh senior dan teman-teman yang hadir dalam PIP yang saya kira ini sangat penting ya bagi kita untuk saling bertukar informasi. Baik, untuk tidak memperpanjang, saya akan berbicara tentang aspek-aspek klinis tentang fenomena yang saat ini sangat sering ada gitu ya di masyarakat, ya, yang sangat familiar yang dikatakan happy hypoxia. Tadi dikatakan oleh Dr. Hani bahwa blood gas analysis itu sangat penting dan tentunya bagi kami para klinisi terutama yang bekerja di area-area kritikal, hasil-hasil tersebut memang menjadi hal yang sangat penting bagi kami untuk menentukan terapi apa selanjutnya yang harus dilakukan pada seorang pasien dengan COVID-19 yang tentunya pada pasien-pasien yang berada di ICU, kondisinya itu perubahannya sangat cepat dan kita juga harus melakukan adjustment terapi yang sangat cepat. Oleh karena itu, tadi dikatakan tentang akurasi dengan kecepatan itu menjadi sangat penting dalam pengelolaan pasien COVID berat, pasien COVID kritis di ICU. Nah, ini ada satu fenomena yang aneh pada COVID gitu ya, bahwa secara asik gitu, secara umum, pasien-pasien yang hipoksia itu pada umumnya itu biasanya akan cemas, ya, akan bingung, ya, akan gelisah, begitu ya.
itu adalah tanda-tanda hipoksemia klasik. Kalau kita dulu sebelum era COVID itu banyak kita jumpai seperti itu. Sehingga dengan mudah kita mengatakan mungkin tidak ada blood gas pun kita sudah tahu ini pasien ini hipoksia, ini perlu dilakukan suatu tindakan untuk memperbaiki hipoksianya. Tapi pasien-pasien COVID, tanda-tanda hipoksia dini ini kadang-kadang tidak muncul. Banyak sekali ya, dikatakan bahwa pasien masih kelihatan tenang, ya, masih sangat kooperatif gitu ya, walaupun dia sudah sianosis. Nah, ini menjadi suatu fenomena aneh yang terjadi pada COVID, sehingga pada awal-awal angka kematian itu tinggi. Karena apa? Ini tidak dideteksi. Karena tanda-tanda hipoksemianya itu tidak menunjukkan tanda-tanda klasik. Nah, kemudian secara normal, pasien yang mengalami suatu hipoksia berat, itu pasti dia akan melakukan suatu kompensasi. Kompensasinya apa? Hiperventilasi. Hiperventilasi itu akan menyebabkan terjadinya hipokapni. Tapi pada pasien-pasien COVID itu banyak, itu pasien-pasien yang dengan saturasi bahkan sampai 60%, itu PaCO2-nya itu masih dalam range normal. Nah, ini ada satu fenomena yang aneh gitu ya. Dan dikasih oksigen juga tidak membaik gitu. Artinya ya rate nafasnya cuma 22, 24, tidak turun gitu ya. Kemudian kesadaran. Pasien-pasien yang hipoksemia berat pada umumnya itu akan mengalami penurunan kesadaran atau perubahan tingkat kesadaran. Tapi pada pasien COVID ini tidak. Dan ini menjadi satu hal yang sangat aneh pada awal-awal kita menjumpai pasien-pasien COVID. Ini bahkan di media luar negeri itu orang-orang sudah mulai bingung ini ya. Orang sudah hipoksemik ya, tapi kok orangnya masih sadar. Mau diintubasi ya bagaimana orang masih sadar seperti ini. Dan itu akhirnya menimbulkan kebingungan sehingga hal ini menyebabkan angka kematian awal pada COVID itu menjadi sangat tinggi. Nah, ini ada beberapa studi yang mengatakan bahwa 18,7% dari pasien yang dirawat di rumah sakit itu mengeluhkan sesak nafas. Jadi hanya 18,7% yang mengeluhkan sesak nafas. Padahal dia PF rasionya itu rendah, CT scan-nya itu sudah abnormal, dan 41% diantaranya itu butuh oksigen. Ya. Di Prancis juga begitu. 67% pasien COVID ya, itu mengeluh sesak, ya, di mana 68% diantaranya menunjukkan gambaran pneumonia di CT scan-nya. Jadi kalau di Prancis ini agak tinggi ya kasusnya. Kalau tadi hanya 18, ini hampir 65%. Nah, pasien tanpa keluhan sesak, 28% diantaranya itu menunjukkan gambaran analisa gas darah yang hipoksemi dan hiperkarbi. Nah, ini penting. Jadi keluhan klinisnya tidak ada, tapi kalau itu dicek blood gas, itu sudah menunjukkan adanya suatu hipoksia. Dan dari pasien yang menunjukkan happy hypoxia, 33 diantaranya itu butuh perawatan intensif dan 25,9% diantaranya itu meninggal selama perawatan. Jadi angka kematiannya itu cukup tinggi. Pasien yang happy hypoxemia itu sepertiganya itu butuh perawatan intensif, 1/4 lebih sedikit itu meninggal. Nah, happy hypoxia itu terminologi yang digunakan sebenarnya untuk mendeskripsikan suatu keadaan hipoksemi tanpa disertai tanda dengan diserat nafas atau keluhan sesak. Nah, ini kita bicara sebentar tentang patofisiologi hipoksemia pada COVID-19. Nah, pada kondisi normal, antara ventilasi dan perfusi, itu rasionya itu adalah 1. Artinya bukan berarti 1 liter dengan 1 liter. Tetapi antara ventilasi dengan perfusi atau aliran darah yang mengalir ke paru-paru, itu rasionya adalah 1. Pada saat terjadi hipoventilasi, misalnya terjadi atelektasis, maka ventilasinya, rasio itu menjadi berkurang.
Pada vasoplegia juga begitu. Jadi ventilasinya tidak berkurang, tetapi alirannya yang mengalir ke paru-paru itu meningkat. Nah, dua-duanya ini menimbulkan terjadinya suatu shunt. Secara klinis ini tidak bisa kita deteksi. Tidak bisa kita deteksi. Nah, pada COVID-19, ya, itu ada satu fenomena yang aneh. Kenapa? Di sana terjadi suatu vasoplegia ya, akibat masalah pada S2. Ya. S2, reseptor S2 yang menjadi tidak berfungsi karena digunakan oleh virus. Gitu. Sehingga apa? Pada saat terjadi kondisi ya, pada COVID itu memburuk, ya, maka pada awal itu masalahnya hanya vasoplegia. Ketidaksesuaian antara ventilasi dan perfusi sehingga VQ-nya itu kurang dari 1. Tetapi kalau kemudian itu berkembang menjadi lebih lanjut, maka VQ-nya itu menjadi sangat kecil. Dan ini yang menyebabkan masalah hipoksemianya menjadi berat, hiperkarbinya juga menjadi berat. Oleh karena itu, ya, penyebab atau patofisiologi hipoksemia pada kasus COVID itu ternyata tidak hanya karena masalah shunt akibat penumpukan cairan pada alveoli, tetapi juga karena vasoplegia terjadi karena suatu trombosis, dan ini yang kemudian ya menyebabkan terjadinya suatu silent lung, di mana dead space itu menjadi sangat besar dan itu akan menyebabkan terjadinya combine gagal nafas, hipoksemik maupun hiperkabi. Jadi ini adalah penyebab hipoksemia pada COVID-19 adalah shunt intrapulmoner, dysregulasi hipoksik pulmonary vasoconstriction, kegagalan difusi paru dan terjadinya intravaskular mikrotrombi. Nah, ini adalah patofisiologi orang yang mengalami sesak. Jadi orang mengalami sesak itu sebenarnya kalau ini respiratory centernya ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari sentral kemoreseptor, mekanoreseptor, strep reseptor yang ada di paru, kemudian iritan reseptor di nervus vagus. Ini semua yang mempengaruhi orang menjadi sesak. Nah, perubahan PCO2 itu sebenarnya menjadi komponen paling penting yang mempengaruhi kemoreseptor perifer dan sentral. Dan itu kemudian selanjutnya akan mempengaruhi pusat pernafasan. Nah, gangguan nafas atau hypoksia itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada kasus COVID ya, pada kasus-kasus sebelumnya ya, itu bisa terjadi pada pasien yang usia sangat lanjut atau diabetes. Itu bisa terjadi karena menurunnya respon sistem regulasi pusat nafas terhadap suatu hipoksia. Nah, pada COVID, ya, ini ada suatu teori mengatakan bahwa SARS-CoV-2 ya, itu dia hijack peripheral chemoreceptor. Jadi dia itu membaca chemoreceptor. Dikatakan di sana bahwa SARS-CoV-2 itu menyebabkan down regulasi dari hypoxic inducible factor yang itu sangat penting dalam sensing oksigen di carotid body. Yang kedua, SARS-CoV itu neurotoksik. Akibatnya apa? Terjadi desensitasi peripheral chemoreceptor dan depresi dari sentral chemoreceptor. Sehingga kompensasinya itu menjadi tidak jelas. Nah, kapan pasien itu menjadi sesak sebenarnya? Kalau compliance-nya itu turun. Jadi selama compliance itu tidak turun, dikatakan ada satu hipotesa bahwa selama produksi dari surfaktannya itu masih baik, compliance-nya tidak terganggu, pasien itu tidak akan pernah mengeluhkan sesak. Tapi begitu compliance-nya turun, maka dia akan mengeluhkan sesak. Oleh karena itu penting dalam perjalanan pada pasien-pasien COVID, sampai terjadi perburukan ini. Happy hypoxia itu terjadi pada saat ya paru-paru itu masih bisa mengkompensasi. Compliance-nya masih cukup untuk mengkompensasi. Setelah dia tidak cukup untuk mengkompensasi, maka akan timbul keluhan sesak. Ya, dan di sini proses itu berlangsung secara progresif. Kita lihat pada saat sebelum terjadi keluhan sesak, oksigen terapi yang memberikan oksigen dengan nasal kanul itu akan bermanfaat. Tapi makin lama makin tidak bermanfaat. Ini adalah lingkaran setan. Ya, lingkaran setan. Pada pasien-pasien yang
mengalami hipoksia, maka dia akan meningkatkan minute volume-nya, membuat tekanan intranegatif di dalam intratoraknya itu makin besar, dan itu sebenarnya dia justru akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru selanjutnya, dan akan menyebabkan transudasi cairan pada paru, menyebabkan effort-nya tambah berat, negatif pressure-nya tambah berat, maka akan terjadi kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, pasien-pasien COVID itu dikatakan bisa menyebabkan patient infected lung injury. Jadi dia itu memicu terjadinya kerusakan sendiri akibat membuat negatif pressure pada proses bernafasnya dia. Nah, ini terjadi ya pada saat komplainnya masih bagus dengan tekanan yang sedikit, dia sudah bisa menghasilkan volume yang cukup. Tapi kalau dia makin berat, kondisinya makin berat seperti ini, maka dia membutuhkan delta tekanan yang tinggi untuk menghasilkan suatu volume. Dan disinilah orang mulai sesak. Ya, jadi ini gambarannya, orang COVID ini sama-sama hipoksianya. Tapi ada yang seperti gambar di kiri, ada yang seperti gambar di kanan. Nah, kemudian ini juga penting bahwa shunt. Tadi dikatakan bahwa blood gas itu sangat penting. Ya. Karena apa? Kita bisa menilai shunt-nya berapa persen. Makin tinggi shunt-nya, makin tidak respon dia terhadap oksigen, makin butuh dia intervensi ventilator kemungkinannya. Nah, ini respon terhadap pemberian oksigen itu bisa menggambarkan derajat shunt. Nah, ini penting. Ini tidak bisa dianalisis dengan pulse oximetry, hanya bisa digunakan analisa gas darah. Ya, jadi setiap stage, setiap derajat dari COVID itu membutuhkan strategi ventilasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu alat monitoring objektif di mana analisa gas darah menjadi sangat penting di sini. Ini adalah peran pemeriksaan gas darah pada COVID-19. Yang pertama adalah mengidentifikasi gangguan oksigenasi ventilasi, menilai tingkat keparahan gangguan oksigenasi dan ventilasi, menilai status asam basa dan mencari penyebabnya, menilai tingkat kompensasi, mendeteksi adanya dead space ventilation. Nah, ini penting mungkin. Karena apa? Dengan menilai gap antara entitled CO2 dengan PaCO2, maka kita kemungkinan bisa mendeteksi adanya suatu dead space ventilation. Sehingga langkah-langkah terapi yang kita berikan itu menjadi lebih tepat. Dan akurasi hasil analisa gas darah itu menjadi sangat penting. Ini adalah salah satu contoh. Pasien dengan CT scan yang atas dengan yang bawah, itu PF rasionya hampir sama. Dan ini tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat SpO2 saja. Ini adalah salah satu contoh pentingnya blood gas analysis. Ya, laki-laki ya 67 tahun datang dengan keluhan batuk, demam sudah 4 hari. Dia tidak merasa sesak, RR-nya 20-an, ya. Tensi nadi masih normal, SpO2-nya 91, gambarnya seperti ini. Pada saat di blood gas, apa yang terjadi? Gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian ini juga ada diskrepensi antara SpO2 dengan SpO2 pada pulse oximetry dengan SpO2 pada analisa gas darah. Ini penting bagi kita bahwa pada pasien-pasien yang mengalami hipokapnik itu terjadi suatu shifting dari oksihemoglobin. Afinitas dari oksihemoglobin itu menjadi SpO2-nya itu mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil analisa gas darah. Ini adalah contoh lain pentingnya gas darah yang mungkin bisa berakibat fatal. Seorang laki-laki ya ini sudah dengan work of breathing sangat tinggi, saturasinya sih oke, Mas Ian, kira-kira memenuhi target, tapi pasien sudah somnolent. Nah, ini ada masalah pada pasien-pasien COVID karena ketakutan dalam merawat pasien sehingga sangat mengandalkan ya hasil ke analisa gas darah. Tapi apa yang terjadi? Karena hasil analisa gas darahnya itu lama, pasien kemudian ARES. Kenapa? Pada saat 2 jam hasil itu sudah keluar, sebenarnya masih oke. Ya, pH-nya masih normal. Tapi kenapa dia meninggal? Karena ini adalah hasil 2 jam yang lalu. Pada saat orang sudah hipoksemia selama 2 jam dan tidak diterapi secara adekuat, pasien itu akan meninggal. Oleh karena itu hasil AGD yang lama itu bisa mempengaruhi outcome pada pasien-pasien COVID karena
standar perawatan pada pasien-pasien COVID terus terang pada saat ini sedikit turun dibandingkan kalau kita merawat pasien-pasien COVID, pasien-pasien non-COVID. Ya, karena ketakutan, karena harus pakai hazmat, karena harus dengan monitoring yang menggunakan monitor jarak jauh, itu jadi mengganggu. Sehingga mengandalkan hasil analisa gas darah. Ya, dan analisa gas darahnya ya pas lama gitu hasilnya keluar karena inkoordinasi segala macam. Jadi ini sangat mempengaruhi hasil outcome. Nah ini yang penting tadi saya sebutkan bahwa diskrepensi antara end-tidal CO2 ini end-tidal CO2-nya rendah ya, sekitar 30, tapi di sini PCO2-nya itu kita lihat 104. Ini bukan kesalahan analisa gas darah, tapi memang ada suatu diskrepensi antara end-tidal CO2 dan hasil PaCO2 darah. Dan apa yang harus kita lakukan pada kondisi seperti ini? Justru kita tidak menaikkan minute volume lagi, tapi kemudian kita melakukan suatu adjustment dari ventilator dan hasilnya kemudian bisa kita lihat ya, PCO2-nya bisa turun ya. Walaupun PO2-nya itu turun, tapi analisa gas darah asam basanya menjadi justru lebih baik. Dan ini penting. Analisa gas darah itu menjadi sangat penting. Nah ini adalah beberapa faktor yang mengakibatkan misi benar. Ya, kadang-kadang sudah ditulis saja, orang suhu tubuhnya 36, ya ditulis 37, orang suhu tubuhnya 39, ya ditulis 39. Kemudian tidak mencantumkan FiO2 dengan benar sehingga interpretasi ADO2 dan PF rasionya menjadi salah. Jarak waktu pengambilan dan pemeriksaannya terlalu lama, menggunakan antikoagulan yang tidak tepat, kemudian tidak ada protokol AGD yang terstandar di ruang perawatan, juga tidak ada komunikasi antara DPJB dan laboratorium. Ini jadi masalah. Ya. Kenapa? Pada saat ada ketidaksesuaian antara klinis dengan hasil laboratorium, nah ini kemudian hasil yang dipercaya itu adalah hasil laboratorium, maka intervensi yang dilakukan itu bisa menjadi salah. Ada 3 hal yang penting yang mungkin menjadi catatan dan akhir dari presentasi saya, bahwa disosiasi antara gagal nafas hipoksemia berat dan ketidaksesuaian tanda klinis hipoksemia itu mengharuskan klinisi dan petugas medis itu tidak mengandalkan keluhan dan presentasi klinis pasien yang masih baik-baik saja. Jadi ini penting bahwa kadang-kadang ya pasien masih baik-baik saja gitu ya. Jadi tidak dianggap hipoksemia. Nah, oleh karena itu di sini penting ya hasil analisa gas darah itu menjadi sangat penting kadang-kadang. Kemudian pulse oximetry harus diperinterpretasi dengan hati-hati karena ada kemungkinan left-sided shifting dari kurva displacement oksihemoglobin tadi. Kemudian monitoring ketat peningkatan usaha nafas itu menjadi sangat penting ya untuk dilihat ya. Jadi orang yang happy hypoxia kemudian jadi meningkat work of breathing-nya itu harus kita anggap bahwa dia mengalami suatu perburukan klinis, apalagi disertai dengan perubahan status kesadaran, dan di sini pentingnya kalau kita ragu-ragu melakukan suatu pemeriksaan analisa gas darah secara berkala. Waktu habis, Dr. Pujo, ya. bisa dipercepat. Ya, jadi ini yang terakhir, Dr. Puspa, bahwa pada happy hypoxia, respiratory center itu tidak dapat mensensing dengan baik adanya masalah-masalah. Kemudian sudden and rapid respiratory decompensation itu bisa terjadi. Ya, oleh karena itu harus dimonitoring secara ketat. Dan ini sangat penting, AGD sangat penting untuk mendeteksi adanya gangguan oksigenasi, ventilasi, dan asam basa. Akurasi hasil dan kecepatan hasil AGD baik yang digabungkan dengan interpretasi dan pemahaman yang benar akan sangat mempengaruhi outcome. Dan kita harus hati-hati menginterpretasi hasil AGD karena harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik dan penyampaian yang sangat menarik. Kita masuk ke dalam question and answer session. Jadi saya mulai dulu dengan pertanyaan untuk Dr. Hani.
Ada beberapa penanya yang masih menanyakan tentang bagaimana membedakan darah dari AGD ini darah vena atau darah arteri, Dokter Hani. Jadi ada beberapa penanya, yaitu Dokter Sila Darmana, Dokter Erisa menanyakan tentang itu. Monggo dijawab dulu, Dokter Hani. Terima kasih Dokter Puspa, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita bisa bedakan dengan harga normal ya. Kalau pada vena itu PO2-nya harga normalnya bisa sekitar 35 sampai 40, sementara pada arteri sekitar 80 ya sampai 100. Demikian juga pada O2 saturasi ya, kalau pada vena 65 sampai 75, sementara pada arteri bisa 90 sampai 100. Jadi cenderung PO2 dan O2 saturasi lebih rendah. Itu Dr. Puspa, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Diah Artini bertanya kepada Dr. Hani. Yang pertama, bagaimana penilaian internal petugas pengambil sampel untuk suatu hasil preanalitik yang baik? Yang kedua, apakah selain ATLM dan perawat yang mempunyai kompetensi flebotomi, petugas lain boleh mengambil sampel? Monggo, Dr. Hani. Terima kasih. Jadi untuk menilai, memang kita perlu melakukan suatu evaluasi berkala ya. Contohnya seperti tadi saya sampaikan, ketika ada jam jaga tertentu, petugas tertentu, kenapa banyak hasil yang bermasalah. Nah, itu kita sudah bisa melakukan suatu evaluasi, apakah kompetensinya ya memenuhi syarat. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kalau mungkin penilaian secara bukan secara ketika praktek, bisa kita lakukan ketika kita melakukan seperti waktu pelatihan ataupun ketika kita bertanya jawab ya tentang bagaimana saat mengerjakan sampel ya pengambilan sampel, kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan lainnya tadi apa ya, Dr. Puspa? Tentang jadi kalau darah arteri, maaf. Oh, yang Jadi ini ya, flebotomi apakah berkompeten petugas ATLM dan perawat dan yang lain selain itu boleh mengambil sampelnya? Apakah ya. hanya boleh ATLM dan perawat yang tersertifikasi gitu? Saya kira dalam keadaan COVID yang memang akses ke pasien itu juga sangat terbatas ya. Kalau selain daripada petugas tersebut ya sebenarnya kalau dokter residen pun bisa mengerjakannya. Saya kira kompetensinya juga ada. Terima kasih. Dari Dr. Indriani Silvia, bagaimana pengulangan blood gas analisis pada kasus COVID dengan respirasi yang tidak stabil dan sudah diulang 2 kali berdasarkan CLSI, apakah perlu diulang sampling kembali? Ya, terima kasih. Tadi dari Dr. Bambang sampaikan bahwa data daripada BGA ini penting sehingga ketika data yang dikeluarkan itu tidak benar atau tidak sesuai kondisi klinis, maka bisa mempengaruhi penata laksanaan. Karena itu kalau menurut pendapat saya, sepanjang hasil pemeriksaan itu masih tidak sesuai dengan klinis, kita bisa melakukan pengulangan dan tentu saja komunikasi dengan dokter yang merawat, ya. Sehingga dengan adanya komunikasi ini bisa kemudian dicari solusi kenapa hasilnya dengan keadaan yang ada. Ya, terima kasih Dr. Hani. Satu pertanyaan terakhir dari Dr. Dogi Gokma Girsang. Untuk pemeriksaan AGD sendiri, idealnya pada pasien COVID tadi dilakukan per berapa jam atau per berapa hari, Dr. Hani? Monggo. Iya, saya kira mungkin nanti Dr. Bambang bisa membantu ya sebagai klinisi sharing. Berapa ya. Sepanjang memang kondisi stabil sih biasanya kami menerima pemeriksaan dari pasien itu bisa 2 atau 3 hari sekali, tapi dalam kondisi yang tidak stabil 1 hari itu bisa beberapa kali. Demikian Dr. Puspa. Ya, terima kasih Dr. Hani dengan jawaban yang sangat baik. Silahkan saya akan bertanya selanjutnya ke Dr. Bambang.
Jadi ada Dr. Dina Amorina bertanya pada Dr. Bambang, di rumah sakit kami menerapkan saturasi ujung jari. Menurut dokter, apakah bisa diterima metode seperti itu? Silakan Dr. Bambang. Baik, saturasi ujung jari yang dimaksud pulse oximetry ya. Ya, pulse oximetry. Jadi kalau pulse oximetry itu memang justru sangat dianjurkan sebagai suatu detektor ya terhadap adanya suatu hipoksemia pada pasien-pasien COVID. Jadi sebelum kita melakukan suatu pemeriksaan yang lengkap, mungkin detektor awalnya adalah dengan melihat pulse oximetry. Kenapa? Pada pasien-pasien COVID tadi, sebelum dia tiba-tiba menjadi menjelek, itu dia menunjukkan silent hypoxemia. Silent hypoxia bisa digunakan sebagai parameter atau detektor awal ya adalah pulse oximetry. Dan itu mungkin akan sangat bermanfaat. Pada saat pulse oximetry kemudian menunjukkan batas yang tidak normal pada pasien atau pada populasi itu, maka kemudian bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan analisa gas darah. Dan itu akan sangat penting bagi kami para klinisi untuk menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ya. Jadi itu. Menurut Dan menyambung tadi ya, yang tadi mungkin Dr. Bambang bisa memberikan masukan. Ya, jadi yang untuk pemeriksaan blood gas itu berapa kali sih sehari? Pada umumnya pada saat pasien-pasien ini masih sangat kritis dan kita masih perlu melakukan suatu adjustment terapi, itu bisa bahkan pemeriksaan analisa gas darah itu dilakukan tiap jam atau tiap 2 jam. Tapi kemudian kalau itu sudah settle, itu pada umumnya kita akan lebih lama lagi ya. Misalnya kalau itu prosesnya sudah stabil, mungkin 1 hari kita melakukan, tiap hari kita lakukan evaluasi, atau kalau ada perburukan klinis saja kita lakukan. Tapi kalau kemudian kita mau merubah terapi, misalnya mau weaning dari ventilator, itu juga mungkin perlu beberapa serial blood gas, analisa gas darah untuk menentukan apakah kita bisa lanjut apa tidak proses untuk weaning dari ventilator tersebut. Jadi memang berbeda-beda tiap. Saya tertarik dengan pulse oximetry tadi, Dr. Bambang Pujo. Ketika dilakukan komparasi dengan analisis gas darah, bagaimana pengalaman Dr. Bambang Pujo tentang hasil pulse oximetry dikorelasikan dengan AGD-nya? Halo? Tes? Ya. Tentang komparasi antara hasil pulse oximetry dengan AGD, mungkin Dr. Bambang Pujo punya pengalaman bagaimana hasil komparasinya, apakah sesuai atau ada beberapa yang diskrepensi juga. Monggo Dr. Pujo. Ya, pengalaman klinis kami Dr. Puspa itu memang ada beberapa diskrepensi. Dan hasil saturasi putus-putus. Biasanya pulse oximetry itu cenderung terbaca lebih tinggi dibandingkan mohon maaf, AGD. bisa didengar? Iya, bisa. Jadi kalau dibandingkan AGD, rata-rata dari yang terlihat dari pulse oximetry itu sedikit lebih tinggi dibanding terputus ya gitu di sana mungkin sekitar 90-20 begitu. Saya nggak tahu kenapa itu. Iya, terima kasih. Karena waktu sudah berakhir, terima kasih saya sampaikan kepada kedua pembicara, Dr. Hani Susianti, SPPK Konsultan, dengan
Dr. Bambang Pujo Semedi, spesialis anestesi KIC. Yang bisa saya simpulkan bahwa dalam pemeriksaan analisis garis darah terdapat dilema bahwa speed dan akurasi harus sama-sama dipentingkan dan tidak ragu untuk mengulangi apabila sesuai dengan indikasi. Dan tentang materi Dr. Bambang Pujo bahwa fenomena happy hypoxia ini adalah fenomena yang aneh pada pasien COVID yang tidak dijumpai pada pasien yang lainnya, dan sebagian besar bisa terjadi vasoplegia plus edema yang juga berperan dalam terjadinya hypoxia. Saya kira karena waktunya sudah habis, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, terima kasih kepada mitra kerja PT ROS Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Dr. Puspa selaku moderator. Terima kasih juga kepada para narasumber atas ilmu yang telah disampaikan. Tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PT ROS yang telah mensponsori acara Scientific Symposium 6 ini. Selanjutnya, akan kami umumkan penanya yang beruntung pada sesi kali ini yang akan mendapatkan InPods 12 Bluetooth, yaitu Dr. Dina Amorina dari RSUD Aceh Tamiang. Baik, kepada Dr. Dina, pihak panitia akan menghubungi untuk mekanisme pengiriman hadiahnya. Saya ingatkan kembali bahwa para peserta dapat mengakses link yang tertera pada layar untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari PDS Patlin. Tidak lupa, kami haturkan terima kasih kepada para mitra kerja yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Selanjutnya akan ada Industrial Symposium 3 yang akan dibawakan oleh PT Sysmex dengan tema Sysmex Digitalization Solution. Kepada Ibu Agnes, kami persilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar, Dokter? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan kepada Profesor dan Dokter yang saya hormati, serta untuk panitia atas kesempatannya untuk Sysmex pada siang hari ini memberikan materi pada sesi Industrial Symposium. Temanya kami agak sedikit ubah, di mana kami lebih spesifik terhadap Embracing Laboratory 4.0 with Sysmex Hematology Solutions. Hari ini presentasi akan dibawakan oleh saya dengan topik The Future is Now with Sysmex Hematology Solutions, dan yang kedua adalah dibawakan oleh Dr. Tirsa dengan topik The Role of Sysmex Hematology Systematization with Digital Morphology in COVID-19. Dr. Tirsa akan membawakan pengalaman beliau menggunakan sistem hematologi ini karena Rumah Sakit Pondok Indah merupakan rumah sakit swasta pertama yang menggunakan sistematisasi yang paling lengkap, mulai dari alat hematologi analyzer, slide maker, sampai dengan digital morfologinya. Dan beliau juga merasakan bahwa sistem ini sangat membantu, khususnya untuk pemeriksaan hematologi di era pandemik saat ini. Sebelum saya mulai, selama sesi ini berlangsung, kami sangat mengharapkan feedback dari profesor dan dokter sekalian untuk membuat kami lebih baik ke depannya dengan mengakses, bisa scan QR code yang ada di layar, atau nanti saya akan kopikan link yang dapat diakses di dalam chat box. Nah, jika kami juga mengapresiasi untuk para profesor dan dokter yang berpartisipasi pada sesi Industrial Symposium ini, kami akan memberikan apresiasi berupa UV sterilizer box terhadap 5 penanya yang pertama pada sesi diskusi nanti, dan juga kami mengapresiasi responden dari feedback kami. Jadi kami akan memberikan hematopoiesis poster untuk 50 responden pertama yang kami terima. Jadi hematopoiesis ini bentuknya fisik berukuran A2. Oke, saya akan mulai perkenalan saya. Mengapa saya menyebutkan The Future is Now dengan Hematology Solutions. Seperti yang kita ketahui bahwa Sysmex sendiri sudah mulai memanufacture hematologi analyzer sejak tahun 1968 di Jepang, di mana ini industri 3.0 akan dimulai.
Mungkin runutan dari revolusi industri sudah disampaikan pada presentasi Dr. Asmi pada di sesi pertama, di hari pertama update ini. Dan sejak saat itu, Sismek terus berkomitmen untuk selalu berevolusi, karena dunia healthcare, khususnya hematologi, tidak tinggal diam atau terus berkembang. Ini adalah portfolio yang kami miliki, di mana kami memiliki alat 3 pertif analyzer, 6 pertif analyzer, dan juga StatMaker, yang sebenarnya kami sudah launch beberapa tahun yang lalu. Dan ketiga kelompok besar ini merupakan bagian dari industri 3.0, karena lebih ke arah automated production, komputerisasi, IT system, dan juga elektronik serta robotik. Dan sekarang ini karena kita sudah memasuki industri 4.0, kami memperkenalkan digital morphology, di mana dengan digital morphology ini mampu untuk memadukan antara real world dan virtual world, di mana kita saat ini juga merasakan bahwa virtual world itu sangat bermanfaat sekali, terutama pada era pandemi saat ini. Nah, dengan digital morphology, karena semua data sudah digital, memungkinkan untuk e-konsultasi ataupun ingin melalui platform WhatsApp yang sering digunakan atau melalui email. Oke, dan sedikit mengenai hematologi portfolio dari Sismek. Di sini sebelum masuk ke spesifikasi secara singkat, saya informasikan juga bahwa Sismek secara perusahaan sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 serta sudah tersertifikasi dengan CDAKB dari Kemenkes juga. Nah, untuk produknya sendiri semuanya sudah tersertifikasi dengan CE Mark dan FDA clearance, sehingga pemeriksaan yang dihasilkan oleh alat-alat dari Sismek itu sudah berstandar internasional. Nah, untuk 3 partai sendiri, keunggulannya adalah 3 partai kami tidak membedakan sudah membedakan neutrophil terpisah dari granulosit. Jadi tidak dikelompokkan dengan granulosit lain, tapi kami sudah memisahkan sehingga lebih sensitif terhadap screening maupun monitoring dari infeksi atau inflamasi. Operasional juga sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, dan kami memiliki program pemantapan mutu eksternal baik internasional maupun nasional, di mana yang nasional dikenal sebagai EQUAS, sedangkan internasional dikenal dengan ICAS, di mana yang nasional kami sedang dalam proses sertifikasi untuk ISO 17043. Dan untuk pemanfaattif di sini merupakan konsepnya modular dan fleksibel, sehingga jumlah alat dan parameter itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari laboratorium. Dan saat ini memiliki parameter yang paling komplit, karena CBC sendiri berbeda dari CBC lainnya, karena CBC pada alat XN series kami sudah memiliki parameter NRBC serta informasi mikrositik RBC dan juga makrositik RBC tanpa penambahan reagen lagi. Sedangkan untuk DIF kami menyajikan imatinib dan juga low WBC mode yang sangat berguna sekali untuk sampel-sampel yang ekstrim leukopenia. Dan parameter lainnya seperti red fatigue, IBF, WBC, dan analisa cairan tubuh juga dapat dilakukan pada alat pengoperasi baik XN maupun XNL, kecuali WBC. Nah, StatMaker sendiri ini sudah terintegrasi dengan hematologi analyzer, jadi bisa otomatis untuk settingnya bisa diatur, sehingga tidak perlu lagi ada intervensi dari analis untuk melakukan perintah pembuatan slide jika disetujui oleh laboratorium. Pewarna yang digunakan dapat menggunakan pewarna yang saat ini digunakan di laboratorium, apakah Wright, Ginza, atau Grunwald. Sedangkan untuk smear, angle-nya juga dapat, karena sudah integrasi, smear angle-nya dapat di-adjust sehingga preparat yang dihasilkan tetap menghasilkan lapisan yang monolayer meskipun hematokritnya rendah atau tinggi. Dapat dipilih juga untuk standing metode-nya bisa single atau double. Nah, untuk digital morphology sebenarnya secara detail sudah sempat disinggung oleh Dr. Aswin di hari pertama, namun saya berikan untuk summary-nya, di mana digital morphology dari kami yaitu di I60 mampu untuk melakukan preklasifikasi WBC menjadi 17 kelas, prekarakterisasi 6 RBC menjadi 6 karakterisasi, dan juga melakukan platelet estimation sehingga bisa di cross check juga dengan hasil platelet yang ada pada XN, karena di I60 ini akan terintegrasi dengan alat XN series. Selain itu terdapat fitur slide scan, di mana ini lebih ke arah kualitatif untuk sampel non darah seperti tisu ataupun bone marrow. Dan selain itu kami juga memiliki proficiency software, di mana proficiency software ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya
seperti manusia di laboratorium. Gambarannya mungkin saya bisa perlihatkan seperti ini. Jadi untuk proficiency software terdapat examiner, yaitu pemberi tes, dan juga partisipan, yaitu yang akan mengerjakan tesnya. Di mana examiner ini akan menyusun soal dengan menggunakan hasil dari DI60, lalu memilih soal-soal yang mungkin akan menjadikan soal. Setelah itu akan dikirimkan kepada partisipan. Partisipan akan mengisi kuis-kuis tersebut, dan untuk dari examinernya akan melihat jika semuanya sudah terisi, jadi dari sisi examiner akan menilai apakah sudah cukup baik atau belum, dan dari sisi peserta sendiri juga bisa mereview result sendiri. Nah, proficiency software ini sebenarnya dijual terpisah, tapi untuk mendukung proses edukasi di Indonesia, kami akan memberikan free proficiency software untuk teaching hospital dengan kapasiti sampai dengan 100 partisipan. Jadi dari sini kami akan untuk teaching hospital dapat memiliki satu account per institusinya. Ini dapat diklaim satu kali saja dengan menyediakan email dari yang memiliki domain dari institusi tersebut. Oke, karena XN untuk di ICT saat ini masih terintegrasi dengan XN, namun nanti kami sangat sadar bahwa mungkin tidak akan affordable untuk lab-lab yang menengah, sehingga pada 2021 kami akan memberikan akan launching untuk yang lebih compact. Jika untuk detailnya kami akan informasikan kemudian, dan jika memang tertarik, dokter bisa memberitahu kami melalui feedback form yang terampil. Oke, ini mungkin bagian dari akhir dari presentasi saya, di mana good morphology analysis akan datang dengan good peripheral blood film, sehingga standarisasi proses dan materi yang digunakan akan sangat direkomendasikan. Ini adalah standar dari Sysmex, dan hasil dari DICC tidak akan dilaporkan tanpa ada validasi dari user. Jadi masih perlukan validasi. Nah, ini challenge yang ada saat ini adalah lab makin sibuk dengan adanya COVID, tapi produktivitas tetap harus dipertahankan, dan sebenarnya beberapa lab sudah mengurangi physical presence di lab, dan dokumentasi tetap harus dilakukan. Nah, ini dari digitalisasi kami menawarkan untuk overcome the challenge, menyediakan traceability dan metadata management untuk feature use, serta menyediakan data dengan cepat dan akurat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih detail mengenai pengalaman penggunaan ini akan disampaikan oleh Dr. Tirsa. Jika dokter sekalian memiliki pertanyaan, bisa langsung ditempatkan di Q&A. Sekian dari saya, silakan untuk Dr. Tirsa untuk dapat menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Agnes. Selamat pagi menjelang siang kepada Prof. Aryati, guru besar, guru-guru saya, dan teman-teman sejawat semua. Pagi ini izinkan saya sharing tentang peran sistematisasi hematologi dengan morfologi digital di masa pandemi COVID di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Ya, untuk sekilas, Rumah Sakit Pondok Indah berdiri tahun 1986 dengan 225 bed dan lebih dari 250 dokter, dan sudah terakreditasi SNARS dan GCI. Ini gambarannya, kita melayani pemeriksaan hematologi, hemostasis, kimia, imuno, urin feses, cairan tubuh mikro, PA, PCR, dengan SPPK 2, SPMK 1, SPPA 3. Nah, saya mencoba untuk menarik data dari bulan September 2019 sampai September 2020, di mana hematologi sekitar 14% dari keseluruhan pemeriksaan, sehingga mempunyai kontribusi yang signifikan untuk seluruh total dari laboratory test. Kenapa saya ambil dari September ke September? Karena saya ingin menunjukkan ini sebelum masa pandemi COVID, dan ini saat bulan Maret, di mana pertama kali diumumkan terjadinya kasus COVID di Indonesia. Di sini jelas terlihat bahwa jumlah tes secara keseluruhan ini turun secara signifikan, di mana paling rendah adalah di bulan April.
Nah, saya mencoba untuk menarik data perbandingan antara pemeriksaan hematologi dengan COVID-related test, yaitu dengan PCR, antibody SARS-CoV-2, dan juga dengan rapid antibody COVID-19. Sebelum terjadinya pandemi COVID, jumlah tes ya untuk hematologi ini cukup banyak, tapi ketika masuk masa pandemi ini jumlahnya menurun, tetapi untuk yang COVID-related test ini jumlahnya sangat meningkat. PCR pada bulan September itu sekitar 5.000 tes per bulan, di mana kita ketahui bahwa untuk PCR ini kita membutuhkan extra effort karena membutuhkan interpretasi dan untuk penilaian grafik dan sebagainya. Tetapi meskipun jumlah pemeriksaan hematologi menurun, kita tetap harus mempertahankan kualitas pemeriksaan hematologi, di mana harus tetap di-review. Tantangan hematologi review selama pandemi COVID, jadi TAT yang ditetapkan oleh manajemen di RSPI untuk hematologi, untuk pemeriksaan order laboratorium dari emergency itu kita mempunyai TAT adalah 30 menit. Untuk PCR itu same day result dengan kurang lebih hasil 5 jam, rapid 1 jam, untuk SARS-CoV antibody adalah sekitar 2-3 jam. Untuk hematologi review, terutama pada saat waktu masih manual, membutuhkan untuk konfirmasi manual, dari emergency sebelum adanya XN 3000 dan di I60 itu TAT 30 menit itu sangat-sangat tidak mungkin. Di mana perbandingan ketika waktu manual itu adalah membutuhkan sekitar 60 menit, karena untuk slide preparation dan pewarnaan adalah sekitar 45 menit, kemudian kita nilai secara manual. Tapi ketika dijalankan dengan XN 3000 dan di I60 itu kurang lebih sekitar 28 menit per sampel jika itu single analisis. Tapi kalau ketika batch, dalam satu batch misalnya ada sekitar beberapa pemeriksaan, itu sekitar 3 menit per sampel. Hal ini menunjukkan bahwa ini lebih efektif dan cepat. Nah, analisis workflow di RSPI, jadi pertama kali kita tempatkan EDTA, analis menempatkan EDTA cup di sampler di sini. Kemudian XN, alat XN akan melakukan perhitungan sel dan duplo jika dibutuhkan. Dan jika hal-hal yang membutuhkan untuk review slide, maka slide akan dibuat untuk sampel-sampel yang abnormal, misalnya untuk yang sampel ada flagging blast atau dengan trombositopenia seperti itu, atau ada flagging abnormal limfo. Nah, kemudian dibaca secara otomatis dengan digital morfologi seperti tadi yang Agnes katakan bahwa ada klasifikasi untuk 17 WBC, terus kemudian karakterisasi untuk RBC sebanyak 6, dan juga kita bisa untuk kasus-kasus trombositopenia di mana sebelumnya itu kita membedakan apakah ini clumping atau tidak, sangat dimudahkan dengan adanya fitur estimasi platelet di I60. Kemudian harus tetap dilakukan klasifikasi review dan report. Berdasarkan kemarin ini berapa pengalaman untuk review klasifikasi ini tetap kita harus cek ulang dan regrouping sel. Kadang ada sel batang itu masuk ke dalam sel segmen atau sebaliknya, atau limfo yang besar, large limfo itu juga terklasifikasi sebagai monosit, atau limfosit plasma biru yang terklasifikasi sebagai sel plasma, dan juga NRBC yang kadang terbaca sebagai limfosit. Nah, jadi digital morphology di I60, nah ini saya coba tunjukkan videonya. Jadi ini untuk preklasifikasi untuk WBC, jadi ada di dalam satu layar, kita sudah bisa lihat, dan kita bisa zoom untuk sel-sel yang kita mau perjelas. Kemudian kita tinggal geser ke sebelah, ini untuk RBC prekarakterisasi, kita bisa nilai apakah mikrositik, hipokrom, atau juga ada sel-sel lain seperti sel pensil, dan ini untuk estimasi dari platelet. Jadi dibagi menjadi 9 kotak dan
di dalam kotak itu kita bisa hitung berapa trombosit. Hal ini sangat memudahkan sekali karena langsung jelas terlihat berapa trombosit yang ada di dalam lapang pandang itu. Jadi sudah terkotak-kotak. Nah, ini salah satu contoh kasus saja di RSPI pada tanggal 15 Juni 2020, pasien masih berusia 23 tahun, datang ke emergensi dengan keluhan adalah 3 hari demam, kemudian ada mual, batuk, dan sakit kepala. Pada pukul 10.28, dokter emergensi melakukan order pemeriksaan lab, FDC, SGRT, SGPT, NS1, Salmonella TB IgM, dan COVID-19 rapid test pada waktu itu. 10.52 sampel diterima oleh laboratorium, sampel EDTA. Nah, pada jam 11.18, lab sudah mampu menginformasikan nilai kritis untuk BLAST. Untuk di kami, untuk BLAST yang pertama kali ditemukan ini dilaporkan sebagai nilai kritis. Kemudian pasien masuk dalam perawatan lebih dari 1 bulan dan diberikan kemoterapi. Kita lihat perhitungan TAT itu yang ditetapkan oleh manajemen 30 menit adalah ketika dari sampel datang di lab sampai hasil keluar. Kita lihat bahwa ini untuk pelaporan nilai kritis 26 menit. Nah, ini pada saat waktu pertama kali pasien tersebut datang, memang dari histogram kita sudah lihat, sudah curiga memang ada BLAST. Ini dilakukan RBC prekarakterisasi, kemudian preklasifikasi. Di sini terhitung bahwa BLAST 96,5%, segmen 1%, limfosit adalah sekitar 1,5% dan monosit 1%. Dan untuk platelet estimasi dihitung melalui I60 adalah 43,8, tidak berbeda bermakna dengan pada saat waktu di alat XN, yaitu ini 47.000. Nah, pada saat tanggal 15 masuk emergensi, kemudian pasien tersebut start untuk kemoterapi 22 Juni, yang warnanya peach ini adalah untuk jumlah WBC, untuk yang hijau ini adalah BLAST. Kita lihat bahwa pada saat mulai kemoterapi tanggal 22 Juni ini jumlah leukositnya turun secara drastis. Jadi, terus kemudian dari sini kita lihat bahwa WBC itu sangat rendah, 0, atau 280, sekitar 200-an itu di I60 masih mampu mengenali sel BLAST. Ini pada saat tanggal 25 Juni ketika sudah jalan kemoterapi, kita lihat bahwa di alat XN WBC-nya jumlahnya adalah 380. 380 dilakukan hitung jenis di DI60 karena jumlah sel yang rendah 380, biasanya itu di I60 itu melakukan perhitungan hitung jenis itu sebanyak 200 sel. Tapi pada jumlah yang rendah, perhitungan selnya pada saat ini adalah 129 dan ini adalah persentasenya. Masih mampu mengenal sel BLAST adalah sekitar 46,5%. Kemoterapi diteruskan, terus kemudian pada saat tanggal 1 Juli jumlah WBC adalah 260 dengan jumlah total leukosit yang dihitung oleh DI adalah 101 dengan jumlah BLAST-nya adalah sekitar 5%. Jadi kesimpulannya selama masa pandemi COVID-19 di mana jumlah pemeriksaan COVID-related ini adalah meningkat, tetapi pemeriksaan hematologi tetap juga butuh review, tetap butuh interpretasi dari DSPK. Jadi sistematisasi hematologi dengan digital morfologi sangat-sangat membantu lab RSPI untuk memberikan hasil hematologi dengan cepat dan akurat. Nah, yang kedua, jumlah WBC yang rendah juga dapat memberikan diff count yang baik. Dan untuk kasus-kasus yang WBC-nya rendah, kita ketahui biasanya selama ini kan membutuhkan beberapa slide untuk kita bisa review, karena dalam satu slide itu tidak bisa mencapai jumlah 100 untuk bisa mencapai 100%. Nah, dengan di I60 ini
sangat mengurangi mata lelah. Nah, keterbatasannya tetap membutuhkan review manual atau interpretasi ekspertise dari DSPK, morfologi skill tetap diperlukan. Nah, kemudian yang kedua, untuk kasus-kasus neonatus, untuk misalnya pada pemeriksaan IT ratio itu kadang saya suka temukan itu sel-sel yang tampak di DI60 itu seperti gambarannya lisis. Jadi, nah ini mungkin masih tetap harus dibicarakan dengan dari tim Sismek. Ini harus direview apakah untuk kasus-kasus yang neonatus pada darah neonatus itu protokol untuk slide maker ini apakah harus ada yang diubah dibandingkan dengan pasien-pasien dewasa. Kemudian yang ketiga, software itu hanya available di PC, tidak bisa di tablet atau gadget lain. Demikian, sekian dan terima kasih. Terima kasih Dr. Lisa atas paparannya. Kita masih memiliki waktu 7 menit, Dok, untuk tanya jawab. Tadi di awal presentasi saya menginformasikan bahwa saya dari Sismek akan memberikan apresiasi untuk 5 penanya pertama, dan kami sudah mendapatkan 5 penanya pertama, jadi saya boleh tunjukkan. Oke, saya tunjukkan 5 penanya pertama yang beruntung. Sebentar. Oke, jadi di sini sekaligus saya menjawab pertanyaannya. Mungkin di sini masih saya dulu, Dok, untuk Dr. Dogi Girsang dari Pusat Isolasi COVID, untuk maintenance yang dilakukan pada XPIC, kapan harus dilakukan dan baiknya berapa lama. Jadi untuk maintenance kami memiliki listnya, Dok. Jadi mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail pada sesi ini, namun jika dokter berkenan kami akan menghubungi untuk informasinya setelah ini ya, Dok. Dan untuk Dr. Ferdi Mapau dari Sutomo, izin bertanya bagaimana pemantapan mutu pada digital morfologi alat Sismek. Mungkin ini saya refer kepada presentasi pada Dr. Asvin, dari mana Dr. Asvin sudah menyampaikan bahwa QC pada digital morfologi dapat dilakukan dengan fitur smear checker, di mana dengan smear checker ini setiap slide dapat dilihat kualitas dari monolayernya. Jadi warna merah adalah yang terlalu tebal atau terlalu tipis, sedangkan yang hijau adalah yang monolayer. Sedangkan untuk intensitas warna seperti terlalu terang atau terlalu gelap bisa dilihat juga dengan intensity bar yang di atas, sedangkan terlalu merah dan terlalu biru juga bisa dilihat dengan bar yang di bawah. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang optimal. Jadi jika ini barnya bergeser ke kiri atau kanan, ini perlu adjustment. Mungkin dari sisi pada waktu pengecatannya. Oke. Yang ketiga, Dr. Erisa dari Pacitan, dengan menggunakan pembacaan morfologi sel secara computerized, apakah masih diperlukan konfirmasi bacaan secara manual? Jika masih, pada kondisi apa? Mungkin nanti Dr. Erisa bisa tambahkan, tapi kalau dari saya, sebenarnya karena ini adalah alat otomatis, pasti nantinya saya tidak bisa bilang tidak ada breakdown, jadi kemungkinan besar pada waktu alat ini breakdown tetap harus dilakukan secara manual. Begitu juga misalnya pada waktu adaptasi, saya rasa untuk proses adaptasi masih perlu dilakukan secara manual sebelum terbiasa dengan cara pembacaan dari morfologi sel. Mungkin Dr. Risa ada yang bisa ditambahkan, Dok, mengenai kapan kira-kira dokter pada waktu penggunaannya masih melakukan pembacaan manual. Silakan, Dok. Ya, terima kasih untuk Dr. Erisa. Jadi sebenarnya itu hampir sama dengan manual. Karena ini kan sel-selnya ini dicari oleh digital morfologi, jadi mereka mencari, tapi tetap kita yang mereview dari layar, seperti itu, Dok. Untuk pembuatan slide manual, biasanya saya sudah hampir nggak pernah lagi, Dok. Jadi saya kebanyakan itu mereview sel-sel itu di layar komputer. Seperti yang saya bilang, kadang suka ada regrouping itu suka salah dari alat DI.
misalnya limfosit plasma biru itu suka terbaca sebagai sel plasma, atau eritrosit berinti suka terbaca oleh alat DI karena mereka kan secara otomatis itu mengklasifikasikan. Nah, NRBC kadang masuk ke dalam limfosit, atau misalnya sel batang itu ada beberapa sel itu yang masuk di sel neutrofil segmen seperti itu, Dok. Tapi kalau untuk pembuatan slide manualnya saya hampir jarang gitu, Dok. Kecuali pada kasus-kasus yang neonatus di mana kalau saya lihat terlalu banyak sel-sel yang lisis, gambarannya lisis, itu saya meminta analis untuk membuat slide manual. Dan biasanya kalau pembuatan manual itu gambarannya itu lebih baik untuk pada kasus-kasus yang neonatus saja. Tapi kalau misalnya pada kasus anak atau dewasa itu saya hampir jarang untuk meminta pembuatan slide manual. Begitu, Dok. Terima kasih Dr. Tirsa. Mudah-mudahan cukup menjawab Dr. Elisa. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Lestari Ekawati untuk pemeriksaan cairan tubuh. Di sini untuk saat ini kami baru launching untuk yang peripheral blood saja, Dok. Tapi untuk cairan tubuh sebenarnya ada software lain yang perlu ditambahkan jika ingin melakukan pemeriksaan ini. Mungkin nanti kalau misalnya sudah ready untuk launch, kami akan informasikan lebih lanjut. Dan yang kelima, Dr. Dia Artini dari Rumah Sakit Caritas Kepu, akurasi dari alat digital morfologi. Mungkin saya juga merujuk pada presentasi atau jurnal yang sudah tertera pada International Journal Laboratory Hematology, di mana untuk sel yang merepresentasikan keseluruhan WBC seperti neutrofil, limfosit, monosit itu akurasinya sangat terbaik sekali. Jadi lebih dari 97%. Sedangkan untuk basofil yang memang jumlah di darah itu sangat sedikit, ini di angka 54%. Tapi ini hanya merepresentasikan satu sel saja. Itu mungkin selanjutnya saya stop share terlebih dahulu karena terdapat pertanyaan untuk Dr. Tirsa, Dok. Sebentar saya bacakan ya, Dok. Oke, Dr. Tirsa, apakah dari Dr. Sila Darmana dari RSUD Sanjiwani, apakah dokter juga menggunakan DI60 pada permintaan HDT, hapusan darah tepi? Ya, selamat siang, Dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk pemeriksaan hapusan darah tepi, saya menggunakan DI60. Jadi tetap review dari SPPK itu sangat penting. Jadi tetap kita menganalisa semua itu dari DSPK-nya. Jadi kita tidak bisa juga secara bulat-bulat itu 100% tergantung dari klasifikasi atau hitung jenis dari alat. Tetap jadi kita review DSPK-nya yang mereview, tapi saya menggunakan di DI60. Jadi saya melihat gambaran untuk eritrosit ada di panel RBC, karakterisasi, terus kemudian untuk trombosit juga, dan kemudian untuk hitung jenis manualnya itu, atau misalnya ada kelainan morfologi di eritrosit dan leukosit, itu saya lihat dari DI60 karena sangat memudahkan. Itu kita bisa zoom in, zoom out, dan kita bisa lihat langsung di layar seperti itu, Dok. Oke, terima kasih Dr. Tirsa, semoga sudah bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya, Dok, dari Dr. Gama Diswita Yudi Hartawan. Mohon izin bertanya, Dr. Tirsa, dengan menggunakan alat hematologi DI60, Ibu ya, Alma, Dok? waktunya sudah habis, Ibu. Oh, oke. Mohon maaf karena waktu dari panitia sudah habis. Mudah-mudahan bisa menjawab dari yang sudah disampaikan. Jika masih ada pertanyaan, bisa menghubungi kami kembali. Bisa dicantumkan juga jika ada pertanyaan melalui feedback form yang sudah saya informasikan pada awal presentasi saya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dokter. Terima kasih juga untuk Tirsa untuk materinya. Selamat siang untuk Prof, Dokter, panitia yang saya hormati. Sampai jumpa di acara Sismex berikutnya. Selamat mengikuti. Terima kasih kepada PT Sismex yang telah mengisi Industrial Symposium. Selanjutnya, mari kita saksikan virtual booth 6 dari PT Mitra Bahagia Citra Medica.